Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita telah membahas ciri-ciri makhluk hidup dan benda di sekitar kita. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Dan apa-apa saja akan kita bahas, silahkan disimak. Klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini mengenai taksonomi, tata nama spesies, dan kunci determinasi. Mungkin istilah ini masih asing bagi kamu. Oleh karena itu, terus lanjutkan nonton video ini sampai habis ya. Pertama, taksonomi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Pengelompokan ini disusun secara runut sesuai dengan tingkatannya. Nah, prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah membentuk takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Contoh hewannya adalah singa, citah, dan harimau. Ketiganya dimasukkan ke dalam kelas mamalia karena mereka memiliki ciri berbulu, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan dalam kelompok tumbuhan, contohnya tanaman padi dan jagung. Keduanya dimasukkan ke dalam kelas monokotil karena mereka memiliki ciri yang sama, yaitu berkeping satu. Berikut ini adalah contoh dari tingkatan takson famili atau keluarga yang dikelompokkan oleh ilmuwan. Famili atau keluarga Felidae beranggotakan citah, harimau, kucing, macan, macan kumbang, kucing hutan, dan jaguar. Kenapa mereka dikelompokkan dalam satu keluarga? Karena dalam bentuk fisik mereka sama-sama memiliki daun telinga berbentuk segitiga, taring jelas dan besar, kukunya memiliki kantung sehingga dapat dikeluar masukkan. Kemiripan fisik ini menyebabkan istilah kucing besar tertuju pada anggota keluarga ini. Tapi, bisakah antar anggota keluarga Felidae ini dikawin silangkan? Jawabannya bisa. Dari perkawinan silang ini akan menghasilkan individu baru. Namun, individu baru ini biasanya akan terlahir mandul atau tak bisa menghasilkan keturunan lagi. Contoh, kawin silang antara singa jantan dengan harimau betina akan menghasilkan keturunan bernama liger. Namun, liger jantan sudah dipastikan steril, tak bisa menghasilkan keturunan lagi. Seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia, Carolus Linnaeus, memperkenalkan 7 tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Ketujuh tingkatan yang disebut takson dimulai dari tingkatan tertinggi atau umum yaitu kingdom hingga terendah atau spesifik yaitu spesies. Tabel takson hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, tingkatan pertama dimulai dari kingdom, lalu filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Dan sedangkan untuk tumbuhan juga dimulai dengan kingdom, lalu nomor 2 divisi, ketiga kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Perbedaan takson hewan dan tumbuhan berada pada tingkatan nomor 2. Hewan adalah filum, sedangkan tumbuhan untuk tingkatan nomor 2-nya adalah divisi. Semakin ke bawah anggota akan semakin sedikit, namun persamaan ciri akan semakin banyak. Contoh pengelompokan makhluk hidup dari tingkatan takson terendah sampai tertinggi atau umum. Dimulai dari spesies familiaris atau anjing peliharaan. Anjing peliharaan memiliki kesamaan dengan serigala dalam hal insting membatasi wilayah, bentuk ekor, dan periode kehamilan, sehingga mereka dikelompokkan dalam genus yang sama yaitu Canis. Anjing peliharaan serigala dan rubah memiliki kesamaan dalam bentuk fisik yaitu telinga dan moncong runcing sehingga mereka dikelompokkan dalam famili Canidae. Anjing peliharaan serigala, rubah, dan singa sama-sama pemakan daging sehingga dikelompokkan dalam order Carnivora. Anjing peliharaan, serigala, rubah, singa, dan gajah berkembang biak dengan cara melahirkan sehingga mereka masuk ke dalam kelas mamalia. Berikutnya, anjing peliharaan, serigala, rubah, singa, gajah, dan ikan adalah kelompok hewan bertulang belakang. Mereka dimasukkan ke dalam film Chordota. Anjing peliharaan, serigala, rubah, singa, gajah, ikan, kupu-kupu, dan semua hewan dengan ciri dapat berpindah tempat dan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri tergabung dalam kingdom Animalia. Jika kita perhatikan dari spesies ke kingdom, ciri yang dimiliki antar kelompok hewan semakin umum. Kita juga bisa melihat kalau anjing peliharaan memiliki persamaan yang banyak dengan serigala. Oleh karena itu, serigala sering disebut nenek moyang langsung dari sebagian besar anjing.
Carolus Linnaeus memberi nama tiap jenis makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur. Artinya, tiap jenis makhluk hidup diberi nama yang terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan penulisan diawali dengan memakai huruf kapital. Kata kedua adalah ciri hewan atau spesies dan ditulis semuanya dengan huruf kecil. Antara genus dan spesies digarisbawahi terpisah atau dicetak miring atau dicetak tebal. Berikut ada 3 buah contoh penulisannya. Oryza sativa digarisbawahi terpisah. Kata pertama yaitu Oryza adalah genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua sativa ditulis semuanya dengan huruf kecil. Contoh kedua Oryza sativa dicetak miring, dan contoh ketiga Oryza sativa dicetak tebal. Ketiga contoh ini merupakan penulisan yang benar dalam tata nama spesies. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Oryza sativa adalah nama ilmiah dari tanaman padi. Contoh tingkatan takson. Takson tumbuhan diwakili dengan tumbuhan padi, dan takson hewan diwakili oleh kelelawar. Nah, sekarang kita bahas takson padi. Kingdomnya adalah Plantae, divisio Spermatophyta, kelas Monocotyl, ordo Gramineales, famili Garminae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Lalu, takson pada hewan. Kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, famili Theripidae, genus Theropus, spesies Theropus vampirus. Nah, sekarang perhatikan spesies Oryza sativa dan Theropus vampirus ditulis dengan cetak tebal sesuai dengan aturan tata nama spesies. 3. Kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kunci determinasi memuat sejumlah keterangan untuk mengidentifikasi atau menentukan kelompok organisme berdasarkan ciri yang dimilikinya. Daftar keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan sehingga sering disebut kunci dikotom. Cara penggunaan kunci determinasi sebagai berikut. Pertama, baca keterangan 1A dan cocokkan dengan ciri hewan yang dikelompokkan. Kedua, jika sesuai dengan ciri hewan, teruskan dengan membaca keterangan pada nomor yang ditunjukkan pada bagian sebelah kanan. Ketiga, jika tidak cocok dengan ciri-ciri hewan, beralihlah pada keterangan 1B. Keempat, demikian seterusnya sampai ditemukan nama golongan hewan yang kamu amati. Salah satu jenis dari kunci determinasi adalah kunci dikotomis. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, dalam tiap langkah kunci dikotomis terdapat dua ciri yang saling berlawanan. Misalkan 1A dan 1B, atau antara 2A dan 2B. Karena ada dua ciri yang berlawanan sehingga disebut dikotom. Sekarang akan Ibu ajarkan bagaimana cara menggunakan kunci determinasi ini. Kita mulai dari mencari ciri yang sesuai dengan kelompok Pisces. 1A. Tempat hidup di air. Keterangan hewannya adalah Pisces. Jadi sudah kita dapati nomor kunci dikotom dari Pisces yaitu 1A. Berikutnya, kita akan mencari nomor kunci dikotom dari hewan reptilia. Kita lihat kunci determinasi pada hewan yang ada di soal. 1A. Keterangannya tempat hidup di air. Maka salah, karena reptil tidak hidup di air. Sekarang kita beralih ke 1B, yaitu tempat hidup bukan di air. Ciri 1B ini benar untuk reptilia. Lalu kita dituntun ke nomor 2. Kita baca 2A dengan keterangan kulit ditutupi sisik. Ciri ini benar mengarah ke reptilia. Sehingga nomor kunci dikotomnya adalah 1B 2A. Golongan hewan aves atau unggas. Cara mencari kunci dikotomnya sama dengan cara sebelumnya. Kita kembali lihat soal kunci determinasi pada hewan. Keterangan nomor 1A salah untuk ciri golongan aves. Lalu kita beralih ke nomor 1B, tempat hidup bukan di air. Benar. Setelah itu kita lihat ke nomor 2A. Kulit ditutupi sisik. Salah, karena 2A salah, maka kita baca nomor 2B. Kulit tidak ditutupi sisik. Ini adalah ciri yang benar. Dan setelah nomor 2B, kita dituntun ke nomor 3. Kita baca dulu ciri kunci dikotom nomor 3A. Alat gerak sayap. Ini ciri yang benar dengan keterangan di sebelah kanannya adalah aves. Jadi, urutan nomor kunci dikotom aves adalah 1B, 2B, 3A. Bagaimana dengan kunci dikotom amfibi dan mamalia? Caranya sama dengan yang tadi. Silahkan dilanjutkan ya. Demikianlah pembahasan klasifikasi makhluk hidup mengenai taksonomi, tata nama spesies, dan kunci determinasi. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Kita akan bertemu dalam video selanjutnya mengenai klasifikasi 5 kingdom. Kamu akan semakin dalam mempelajari mengenai makhluk hidup, baik yang pernah kamu dengar maupun yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.